pikir masyarakat sedang bencana, ya ini baut-bautnya dibongkar. Terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini. Pak Jenderal, ungkapkan saja Pak Jenderal, supaya tidak menimbulkan praduga prasangka yang tidak dibuktikan. Saya pikir untuk sebuah negara yang kuat, untuk mengungkapkan, menunjukkan ke publik ini bukan hal yang sulit. Apalagi hari ini Pak Jenderal curhat di media nasional. Dan ini menyangkut image-nya Aceh. Saya, emak-emak Aceh, mewakili warga Aceh, ini menyangkut image Aceh. Jadi kita meminta, kalau memang kasus ini sudah dicurhat ke publik, diungkapkan siapa dalangnya, siapa pelakunya, sehingga kita tahu. Karena ini bukan persoalan baut, tapi persoalan marwah. Gimana netizen? Kalian percaya nggak? Kalau Pak Jenderal sampai-sampai tidak bisa tidur gara-gara mikirin baut jembatan yang dilepas oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang dicuri oleh penjahat. Kalian percaya nggak? Kalau saya percaya, yang nggak bisa tidur itu para tamtama, para bintara yang bertugas membuat jembatan, memasang jembatan, menjaga jembatan di lapangan. Saya percaya kalau mereka nggak bisa tidur, ya, karena mereka bekerja keras di lapangan. Tapi mohon maaf, kalau Pak Jenderal sampai nggak bisa tidur, saya belum bisa percaya. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini. Karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jembatan Bali di Sumatera disabotase, bautnya pada hilang. Kalau baut pada hilang diganti, bukan curhat di media. Yang kedua, biar nggak hilang lagi, suruh pasukan Bapak patroli di sana 24 jam. Jagain. Jangan malah bilang, saya nggak bisa tidur memikirkan ini. Nah, Bapak bintang 4, jenderal ya. Pasukan banyak, sumber daya banyak. Ngapain curhat? Ini menunjukkan kelemahan TNI. Motivasinya apa konferensi pers kayak begini? Mau mengingatkan si pelaku, udah jelas pelakunya biadab, nggak punya kemanusiaan, ngapain diingetin? Harusnya ditangkep langsung, nggak usah diinget-ingetin. TNI loh ini, nangkep maling baut aja nggak bisa, apalagi melindungi negara. Justru statement kayak gini, curhat di media kayak gini, malah memperburuk ya. Netizen nggak ada yang percaya, masyarakat nggak ada yang percaya ini sabotase. Pasti dibilangnya ini skenario TNI, ini drama. Ini penggiringan opini, memperbaiki citra segala macam, kan gitu kan. Jadi tolong Bapak Jenderal lebih cerdas, lebih smart ya. Malu sama bintang 4 di pundak. Halo Syara, perkara baut sampai membuat Jenderal geram dan Jenderal tidak bisa tidur semalaman memikirkan masalah baut. Tapi bagaimana tentang illegal logging, legal logging yang dikasih akses di daerah hutan lindung? Yang hari ini salah satu faktor terjadi bencana banjir ini proses illegal logging dan legal logging yang menebangkan pohon-pohon yang udah bernomor, pohon-pohon yang ditebang yang dilindungi oleh negara ke wilayah penduduk sampai menghancurkan rumah penduduk, menghilangkan mata pencarian penduduk, bahkan sampai hari ini ada penduduk atau warga yang belum ditemukan jasadnya. Kalau masalah baut Jenderal geram, yang perkara manusia Jenderal, perkara manusia dalam bahasa Indonesia, jika translasi Aisyara, kalau itu masalah Jenderal geram, ini nggak mesti harus Jenderal yang konferensi pers di istana. Ini perkara kecil. Hari ini aparat penegak hukum harus geram terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah merusak hutan, terhadap perusahaan-perusahaan yang penebangan kayu ilegal, yang hari ini dia harus hadir bertanggung jawab terhadap kondisi korban banjir. Ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Pak Jenderal, ungkapkan saja Pak Jenderal, supaya tidak menimbulkan praduga prasangka yang tidak dibuktikan. Saya pikir untuk sebuah negara yang kuat, untuk mengungkapkan, menunjukkan ke publik ini bukan hal yang sulit. Apalagi hari ini Pak Jenderal curhat di media nasional. Dan ini menyangkut image-nya Aceh. Saya, emak-emak Aceh, mewakili warga Aceh, ini menyangkut image Aceh. Jadi kita meminta, kalau memang kasus ini sudah dicurhat ke publik, diungkapkan
persoalan marwah, persoalan harga diri Aceh. Kita sedang musibah, kita sedang proses pasca pemulihan, terjadi framing berita begana begini, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Seakan-akan kan jahat sekali kita. Jadi kalau memang ini real betul ada pelakunya, dan ini yang pelaku itu misal terbukti dari bangsa Aceh, dari warga Aceh, kita tanyakan juga secara terbuka di publik, apa dasarnya mereka melakukan ini. Yang hari ini jembatan ini merupakan akses yang sangat penting untuk masyarakat, akses untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Dan kita juga sama-sama tahu kondisi proses pembangunan jembatan itu saat dikawal ketat. Dan ini bukan area sepi, bukan daerah sepi, daerah yang dilalui oleh orang-orang yang banyak. Bagaimana prosedur lepas baut ini? Jadi kami masyarakat Aceh juga, kalau memang ada yang terbukti juga kami mendukung untuk diproses secara adilnya. Karena masalah ini masalah keumatan, masalah masyarakat, masalah hajat hidup orang. Yang hari ini di Takengon itu masyarakat bahu-membahu, gotong royong membangun jembatan darurat dari bekas-bekas kayu itu ya, yang orang tebang itu mereka ambil untuk mereka bangun jembatan. Ini udah ada jembatan, kok bautnya yang konon katanya itu dilepas. Siapa yang lepas? Ini menyangkut marwah Aceh. Katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam.